Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munazzahu an samatil hudusi wal alwan, an samatil hudusi wal alwani wal kaifiyat, wa ashhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in bisairil awqat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibul haudi wasyafa'at, wa ala alihi al-mufaddilin ala sairil umam, wa ashabihi al-faizina bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala kulli mukallafin, wa yajibu lan wajib ala kulli mukallafin hingga tase saban-saban wong kang akil balik, min zakarin saking nyatane saking wong lanang, wa unsalan wong wedon, walau minal awamilan sanajan iku tetep saking wong awam, wal abidilan abid, wal khodamilan bujang, wujuban ainian kalawan wajib bangsa aini, ayyarifa upo arab yentah waruh ya mukallaf ma ing barang yajibu kang wajib ya barang pihakihi ing dalam hake Allah ta'ala mahaluhur Allah, wa ma yastahilulan barang kang mustahil ya barang, wa ma yajuzulan barang kang menang ya barang. Qala Allah ta'ala wis nandika sapa Allah ta'ala mahalur Allah fa'alam mangka kinawruhan sirah mu'tabu ghair mu'ayyan annahu insatuhu ne kalakuan la ilaha iku rana pangeran iku maujud illallahu angin Allah, wal ma'rifatulan utawi ngaran ma'rifat huwa iku tawiya ma'rifat idrokun jazimun iku penemuan kang pasti bihaisu laisa ma'ahu taradudun kalawan sakira orana ma'ahu iku tetep semertane idrok taradudun opo kang mider-mider muafikun tur kang ngetuki lima fil waqi'i sadwe barang kang tetep ing dalam buktine nasyiun andalil kang cukul saking dalil. Kertos alhamdulillah iki bahasa mingkene Jawa Jaseng lantaran sing duwe kitab iki adalah Syekhuna Imam Nawawi At-Tanada Al-Bantani Sohibil Fadilah. Jadi beliau adalah orang Jawa yang kelahirannya di Tanah Hara, Terang Tanah Hara. Alhamdulillah pernah Tanah Hara itu kelahiran Syekh Nawawi. Beliau pernah memimpin di Masjidil Haram sebagai imam besar Masjidil Haram, dan karya-karyanya mu'alif kitab-kitabnya yang dikarang sangat banyak luar biasa, bahkan di Al-Azhar diakui di dunia. Beliau kitab-kitabnya pelajar-pelajar Al-Azhar itu di Mesir, Kairo, yang dipakai terbanyak adalah
yaitu kitab daripada Syekhuna Syekh Nawawi. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan diaku jadi santrinya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ala kadar sedikit saya baca ya, bahasanya ini tafaulan berharap, ridhonya berharap, karomahnya berharap, semua kemuliaannya tercurah limpahkan pada malam ini kepada kita semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita semuanya panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat Allah yang Maha Qudrat Iradat, Allah yang Maha membulak-balikan seluruh makhluknya dan menggerakkan seluruh ciptaannya. Maka seyogyanya pada kesempatan malam ini adalah rutinitas kita semua pada pengajian, yaitu di majlis ta'lim atau di musola Al-Barokah tepatnya pada malam ini. Syukur kita mudah-mudahan ini adalah menjadikan satu wasilah atau sebab. Yang pertama, mudah-mudahan kita diampuni atas semua dosa-dosa kita, amin. Mudah-mudahan kita diberkahkan dalam kehidupan kita, amin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan oleh sababiyah kita istiqomah di dalam pengajian, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita diberkahkan panjang umur. Ketika ajal datang, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam marilah kita bersama-sama limpah curahkan kepada junjungan baginda alam yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, umumnya kita semua. Mudah-mudahan kita ittiba, mengikuti sunnahnya, mengikuti jejak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di yaumil jaza mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya, ada jaminan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para hujaz, para kesepuhan, para bapak-bapak semuanya, bil khusus sahibil muratib, yaitu pengatur acara atau Bapak MC yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan ruhaninya, diberkahkan dalam kehidupannya, amin ya Rabbal Alamin. Ketua DKM beserta jajarannya yang saya hormati juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan. Aparatur pemerintahnya dari mulai alhamdulillah selalu istiqomah dan antusias, yaitu dipimpin oleh Bapak RT RW ada ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan beliau menjadikan tauladan contoh untuk kita semua. Di samping beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengemban tugas sebagai pejabat negara, tetapi beliau menjadikan contoh juga bagi kita betapa istiqomahnya beliau selalu di mana pertemuan seperti ini beliau selalu hadir. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan dalam kehidupannya, beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan ruhaninya, anak-anaknya jadi anak-anak soleh, amin ya Rabbal Alamin. Juga yang terhormat bil khusus Bapak
Budi. Alhamdulillah beliau sebagai wasilah pelantara bertemunya saya beserta para jamaah di sini. Mudah-mudahan juga doakan Bapak kita ini selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, diberkahkan milik rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan keluarganya, anak-anaknya yang lagi menuntut ilmu, mudah-mudahan mendapatkan mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga menjadikan kedua orang tuanya sebagai kebanggaan dan menjadikan syafaat di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah yang sama-sama saya cintai dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Pada kesempatan kali ini jauh-jauh hari, beberapa hari kemudian, beberapa hari yang lalu, Bapak Budi bicara sama saya, jadi insya Allah malam minggu pengajian rutinitas, jadi kita ketemu lagi insya Allah. Ada satu yang insya Allah minta request, jadi ini ya banyak lah gitu, cuman salah satunya diambilnya ya menunya pada kesempatan kali ini adalah kita insya Allah membahas tauhid. Sudah kali ya tauhid ya? Jadi udah lama ya? Udah lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini kajian tauhid awal daripada pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membukakan futuh, membukakan pemikiran kita yang sehat, memberikan hidayah inayahnya kepada kita sehingga kita ketika ilmu Allah yang sudah disampaikan itu semua hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya Allah, dalam genggaman ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sudah tahu tauhid artinya? Nah, sudah kali lah. Saya malu nanti. Tauhid itu dari kalimat ahada, ahadun, berarti bahasanya bahasa Arab. Tauhid itu ahad, berarti ahad itu adalah satu, berarti tauhid itu adalah mensatukan. Kalau bahasa internasionalnya mengesakan, berarti kita mensatukan. Tauhid namanya, kalimatnya fasih, umum. Tetapi yang dimaksud di dalam tauhid di dalam agama Islam yaitu adalah mengesakan, mensatukan, menuhankan yang satu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna pendek daripada tauhid. Maka awal daripada perjuangan Rasulullah SAW ketika diutus sebagai nabi dan rasul, diangkat menjadi nabi dan rasul, yang pertama bergerak di bidang yaitu keimanan, ketauhidan. Selama 13 tahun lebih Rasulullah SAW di kota Mekah, dengan suka, duka, senang, payah dan lain-lain macam-macam perjuangan Rasulullah dalam menegakkan, meluhurkan kalimat la ilaha illallah sangat luar biasa perjuangannya dan tantangannya. Tidak lama, yaitu waktunya 13 tahun lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah SAW diawali dengan door to door, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah Rasulullah, muhasabah, mudzakarah, dan memberikan yaitu keterangan-keterangan tentang uluhiyah, tentang ketuhanan, tentang ketauhidan. Awalnya
itu melalui pintu ke pintu. Belum ada seperti ini, seperti kita pengajian ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu masih tersembunyi, masih sembunyi-sembunyi? Sebab kala itu adalah masa jahiliyah, masa di mana peradaban manusia tidak mempunyai hukum yang memang zamannya zaman fatrah, tidak mengenal lagi, lupa terhadap Allah yang menciptakan kepada makhluknya. Maka ketika Rasulullah memberikan pelajaran-pelajaran tentang tauhid, banyak sekali yang menentang. Bahkan Rasulullah sempat mau dibunuh. Jadi diancam jiwa raganya Rasulullah SAW oleh karena Rasulullah SAW yaitu menjelaskan tentang tauhid, tentang uluhiyat. Maka alhamdulillah dengan proses suka duka Rasulullah SAW selama 13 tahun lanjut Rasulullah SAW yaitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sebuah perjalanan yang dinamakan Isra wal Mi'raj, yang alhamdulillah tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim oleh sang qori yang begitu merdunya. Alhamdulillah dengan proses itulah Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke langit 127 sampai ke langit 7, terus sampai akhirnya ke Sidratil Muntaha. Dalam kata lain Rasulullah SAW mendapatkan syariat, yaitu undang-undang aturan hidup beragama, yaitu melaksanakan sejumlah perintah Allah, dan yang paling muncul di publik adalah pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Maka muncul para ulama mengatakan di dalam kitab Zubad, matan Zubad, yaitu Syekh Ibnu Ruslan mengatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awwalu wajibin alal insan, pertama kali kewajiban kepada insan. Siapa itu insan? Itu adalah hayawanun natik, yaitu makhluk yang mempunyai akal. Akalnya akal sehat. Maka diwajibkan yang pertama kali adalah yaitu mengenal makrifat, mengetahui secara detail, harus mengenal zat Allah Subhanahu wa taala sampai dalam keadaan perasaan, pendengaran, penglihatan dan gerakan-gerakan dengan yakin itu semua adalah ada dalam kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah semua kita yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Awalul insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Jadi kita semua harus dituntut, kewajiban kita adalah disebutnya wajib aini. Apa wajib aini? Wajib itu adalah perkara, suatu perkara, tindakan, ucapan, kelakuan yang mesti kudu dilaksanakan, dan ketika ditinggalkan akan mendapatkan sanksi, yaitu mengenali makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus at-tasdiq. Jadi makrifat wa tasdiq. Jadi judulnya pada malam ini pengajian kita yaitu insyaallah akan membahas masalah makrifat wa tasdiq dalam akidah. Mulai nih otak buka ya. Mulai ngopi, semangat. Makan dulu nggak apa-apa, banyak makan alhamdulillah, sebab otak kita mau dipakai untuk berpikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini nanti kepada
masuk kepada kelas orang yang berpikir ini kelasnya lain sudah nanti. Ada kelas yang biasa, kelas ekonomi, kelas macam-macam nanti yang kelasnya ketahuan ini. Siap ngaji tauhid? Siap. Nah, ngantuk sedikit nggak apa-apa, ada kopi. Minum kopi yang ngerokok sambil ngerokok tidak apa-apa. Kemarin masalah rokok sudah dibahas. Ini pro dan kontra ini. Rokok makan. Ya masing-masing aja lah. Baik, bunyal Islamu ala salasati aujuhin. Kembali kepada awal, menu awal, riset awal kita kembali. Islam itu dibangun dalam 3 kekuatan pondasi. Jadi diibaratkan Islam itu adalah sebuah pohon yang besar. Dan itu tidak akan jadi pohon yang besar dan tinggi dan kuat, bahkan menghasilkan buah yang banyak, bisa dinikmati siapa saja yang mendatanginya. Maka dengan tidak adanya 3 pondasi ini, 3 faktor ini, Islam tidak akan naik ke permukaan, tidak akan tinggi di permukaan. Caranya bagaimana? Illa bil ma'rifati, kecuali dengan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Mengenal. Kepada apa? Yaitu yang disebut aqidah. Ini definisi dulu ya. Maka di sini Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani telah mengatakan, yaitu pengambilannya dari berbagai macam sumber, di antaranya 2, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW beserta ijma ulama. Maka Syekh Nawawi menulis dengan kalimat, yajibu ala kulli mukallafin min dzukurin wa unsa ayya'rifa ma yajibu bihaqqihi ta'ala wa ma yastahillu wa ma yajuzu. Maka diwajibkan ala kulli mukallafin, kepada setiap orang yang mempunyai akal, sudah balik dan mempunyai akal sehat. Siapa itu? Min dukurin, daripada golongan laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Jadi jenis kelamin itu ada 2 sebenarnya yang asli. Ada perempuan, ada laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana itu yang samar? Ada jenis kelaminnya 2. Memang ada disebutnya panci atau bencong ya. Itu nanti lain masalahnya. Berarti tidak tertaklid dong. Nanti kita bicarakan di belakang. Ini khusus untuk laki-laki dan perempuan. Walau minal awam, sekalipun itu sifatnya awam. Artinya awam itu seperti kita, orang yang biasa, pengetahuannya terbatas. Wal abid, dan abid. Abid itu kalau di zaman dulu, jadi dia mempunyai seorang sajid. Dia bekerja siang malam 1 kali 24 jam. Dia hidupnya di bawah kekuasaan sayyidnya, dinamakan abid. Itu juga wajib. Wal khodam, sama khodam, yaitu khodam itu yang membujang, yang sama, yang bekerja seperti kita di zaman sekarang. Khodam, mengkhodam suatu pekerjaan, yaitu mempunyai pekerjaan, karyawan, karyawati. Wujuban ainian, yaitu sifatannya wajib aini. Bagaimana wajib aini? Mesti dilakukan, mesti dilaksanakan, tidak boleh tidak, kepada setiap individu, baik itu laki-laki dan perempuan, ayya'rifa ma yajibu bihaqqihi ta'ala,
Ayya arifat dituntut supaya mengenal atau ma'rifat ma kepada perkara yang wajib bihaqihi ta'ala di dalam hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yastahilu dan perkara yang mustahil di haknya Allah ta'ala. Wa ma yajuzu dan barang yang jaiz, yang boleh dan menang di hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak paham saya bahasanya ini, terlalu panjang. Belum paham ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, waktunya pulang mah pulang. Sebab ini ada satu keterangan ngaji kalam, ngaji tauhid itu memang adanya nanti timbulnya pusing, puyang. Nah ini puyang ini adalah sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu oleh disebabkan hasil pusing itu disebabkan oleh rasa mikir. Dari pemikiran itu akan timbul pusing, liar, kurang mah. Itu ini yang dicatat pusingnya ini. Kamu ngaji selama misalnya beberapa tahun, paham enggak? Tidak. Dapatnya apa? Pusing doang. Itu tidak bisa jadi syafaat pusing. Pertolongan benar. Ini pusing ini menjadikan pertolongan. Itu nanti insya Allah. Jadi hidayah ma taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ngaji tauhid mah begini. Jadi satu persatu kita uraikan. Yajibu ala kulli mukallafin. Yajibu ini hukumnya wajib. Wajib itu terbagi dua. Ada wajib syar'i, ada wajib akli. Wajib akli dan wajib nakli. Nah, syar'i dua aja dulu lah, jangan banyak-banyak. Wajib syar'i, wajib akli. Wajib syar'i apa? Yaitu undang-undang hukum agama atau dinamakan syariat. Apa definisi wajib syar'i? Wajib secara hukum syara adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi wajib secara hukum syara atau undang-undang agama yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dengan bahasa perintah. Kalau bahasa wajib memang tidak ada. Dari surat pertama sampai 30 juz bahasa yajibu sholatu ala kulli muslimin muslim tidak ada. Tetapi bahasa Allah yang bisa difahami dan dimengerti, bahkan dicairkan dengan bahasa kalam, yaitu bahasanya yajibu atau wajib. Nah, wajib ini pengambilan dari perintah, yaitu dalam bahasanya aqimus sholah, aqima, koma, yakumu, kauman kalau bahasanya jalan mah. Terus kum, latakum, aqimu, jamak namanya. Jamak itu untuk semua. Dirikanlah oleh kalian semua, yaitu sholat. Itu hitopnya adalah perintah. Maka perintah itu dikategorikan dengan kalimat wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu suatu perkara yang dimana ketika kita laksanakan, kita kerjakan, konsekuensinya akan mendapatkan pahala, dan ketika itu pekerjaan atau ucapan ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Jadi ada pahala dan siksa, ada pahala dan siksa, adab. Itu menurut hukum syara. Yajibu akli, ada lagi wajib akal. Apa itu wajib akal? Wajib secara pemikiran. Kita ini adalah makhluk manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sangat luar biasa dan sempurna. Maka dibedakan
manusia dengan hayawan yang lain, dengan makhluk yang lain. Kalau manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, yaitu pemikiran. Di mana adanya pemikiran itu? Di sini akal itu adanya di bagian paling atas, namanya kepala. Kepala itu bagian paling sangat berharga. Jangan macam-macam terhadap kepala. Jadi kita jitak saja, awas. Yang punya kepala marah, tapi punya kepala jangan sombong. Jadi kepala jangan sombong, sebab kepala tidak akan bisa jadi kepala kalau tanpa ini leher. Ini leher, kata leher, kamu jangan macam-macam, jangan sombong, dongkrak tegabun dan macamnya. Kamu kalau tidak bisa jadi kepala kalau tanpa aku, kata leher. Kata leher juga itu bagian-bagian yang sangat luar biasa. Semua anggota tubuh kita. Yang paling bawah juga berkata kaki. Kamu jangan macam-macam, walaupun kamu pangkat derajatnya paling tinggi, kamu tidak bisa tegak kalau tanpa saya. Kedua kaki. Maka ini adalah dinamakan dari kepala itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yaitu otak. Di dalam otak itu ada sebuah bentuk, yaitu kabel-kabel atau urat-urat yang berfungsi. Sebagai fungsinya adalah alat mikir. Namanya kalau bahasa kedokteran mah epovia. Di sini di otak sebelah kiri. Maka inilah alat pemikiran. Namanya akal gorizi. Akal gorizi. Jadi akal ini buat berpikir, tapi berpikirnya secara gorizi, secara sehat. Sebab ada lagi akal secara tobiat, kebiasaan. Semua itu diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sapi mempunyai akal tobi'i, tapi tidak bisa mempunyai akal gorizi. Kerbau, ayam, dan berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang melata dan berjalan itu diberikan hadiah umum, yaitu yang dinamakan akal tabi'iyah, akal tabiat. Tabiat itu kebiasaan. Kita bisa ada persamaan, biasa kita ketika ada perasaan lapar, maka dibutuhkan atau membutuhkan kita, yaitu makanan. Kita ada perasaan haus, maka dibutuhkan minuman. Sama dengan hayawan nabi yang lainnya, sebab diberikan akal tabiat, kebiasaan. Kerbau juga makan, kerbau juga minum, sapi makan, ayam makan, dan berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala diberikan akal tabiat. Maka harus kita bisa membedakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan yang sangat luar biasa. Kita harus bisa beda, sebab kita mah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal gorizki, akal pemikiran sehat. Itu wajib. Kembali lagi pelan-pelan saja, jangan tegang. Pelan-pelan ngaji tauhid. Wajib syar'i dan wajib akli. Definisinya seperti wajib syar'i mah hukum undang-undang syariat seperti sholat, puasa, zakat kalau sudah nisab, terus haji kalau sudah mampu, itu mesti dilaksanakan. Di antaranya sholat mesti dilaksanakan dalam apapun tingkah kita. Itu dimanapun, seperti apapun kondisi tubuh kita, baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, mesti dilaksanakan. Itu wajib secara undang-undang syara. Wajib secara akal. Kalau Allah Ta'ala, di mana ini dalilnya sampai ini bahasanya ngaji tauhid ini, ngaji akidah ini wajib aini, wujuban ainian hukumnya. Ini
sumbernya dari Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya fa'lam, kata Allah, kalimatnya fa'lam, fasihat iklam. Iklam itu kalimatnya fi'lul amri, al aslu fil amri lil wujub. Kalimatnya fi'il amr, fi'il itu pekerjaan, amr itu perintahan. Setiap perintahan al aslu fil amri, setiap pokok daripada perintah al wujub, hukumnya wajib. Maka wajib ketahui oleh kamu sekalian annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gampang diucapkan, tetapi secara mengetahui makrifat ini ada dua. Ada makrifat mengenal Allah secara global saja, itu hukumnya fardu ain. Contoh dulu, kalau kita dipertanyakan oleh diri kita sendiri atau ada yang menanyakan, biasanya anak nanya, Pak, emang Allah itu ada? Jawabnya ada. Di mana sih adanya Allah? Kan begitu terus saja kan. Di mana adanya Allah? Apa di atas? Apa di bawah? Apa di mana sih? Gitu kan, itu akal mulai itu berpikir kan. Nah ini kita harus bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita awalan ngaji tauhid. Jadi kita mengenal dulu makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukallafin sudah dibahas, wajib sudah dibahas, pendek-pendek aja dulu, yaitu kewajibannya kepada orang yang mempunyai akal sehat. Itu adalah diantaranya laki-laki dan perempuan ayak rifah. Ini harus makrifat, mengenali kepada sifat-sifat Allah, kepada hak-haknya Allah. Tiga yang harus kita ketahui. Dimanapun, apapun tingkah kita, afal kita, ucapan kita, mesti kita harus tahu tiga hal. Yang pertama, ma yajibu, yaitu perkara yang wajib di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara yang mustahil di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara yang jaiz di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satu kita ucapkan. Kan tadi kata Syekh Nawawi, kita dituntut untuk makrifat. Kalau metode saya di sana itu pengajian tauhid ini, saya disiapkan papan tulis. Papan tulis, jadi ditulis dulu definisi. Jadi pokok-pokoknya ditulis. Apa itu wajib, makrifat apa. Tapi insya Allah di sini sudah paham semua. Insya Allah. Apa itu makrifat? Persyaratan makrifat ada beberapa. Satu, yaitu makrifat itu adalah huwa idrakun jazimun bihaisulai samahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasiun andalil. Itu persyaratan makrifat. Berapa itu? Hitung mulai. Makrifat artinya adalah idrakun jazimun. Makrifat dalam kata lain adalah mengenal atau mengetahui. Saya sama Pak Budi, saya kenal Pak Budi, berarti dalam kata lain saya sudah makrifat. Tapi kenal dengan Pak Budi secara tafsil apa secara global, secara bisa sampai ke dalam-dalamnya Pak Budi gitu. Sifatan Pak Budi, terus di rumahnya di mana, siapa orang mana aslinya, saya tidak tahu misalnya. Tapi saya kenal Pak Budi. Itu makrifat, mengenal secara global saja. Ada mengenal secara tafsil, yaitu secara detail. Jadi dari mulai kenal, ketika kemudian kenal, perkenalan, lalu kemudian ada perasaan,
ada perasaan rasa, yaitu sayang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, maka tak cinta. Apa artinya pertemuan ini? Begitu kan? Itu adalah makrifat. Jadi makrifat itu dituntut kita harus minimal mengenal, mengetahui. Definisinya huwa makrifat adalah idrakun jazimun, yaitu suatu penelitian yang pasti 100%, bahkan tadi ada berapa? 1000%. Penemuan dengan perasaan, keyakinan yang pasti, bahkan kalau dipersenkan 100%, bahkan 1000%. Itu namanya makrifat. Jadi idrakun jazimun. Awas, ingat-ingat, makrifat adalah idrakun jazimun, penelitian yang sudah pasti, kita tidak ada keraguan di dalam penelitian itu. Contoh, memang harus kasih contoh ya. Kalau kasih contoh bingung. Idrakun jazimun, apalah ada yang ada dulu secara pemikiran. Mari kita idrok. Ini adalah sebuah botol yang isinya adalah air yang dinamakan di sini larutan cap kaki 3. Nah, kita mengenalkan, sudah tahu semua kita makrifat bahwa ini adalah larutan cap kaki 3. Itu adalah makrifat. Tetapi secara makrifat yang sangat mendetail, harus idrakun jazimun. Kita bisa mengatakan ini adalah larutan cap kaki 3. Dari mana asal usulnya? Harus dipertanyakan seperti itu. Nah, diidrak dulu, teliti dulu di mana asal usulnya ini. Ini air sama dengan air mineral biasa. Kok bisa namanya larutan cap kaki 3 lagi? Nah, diidrak. Bisa nggak mengidrak ini? Menelusuri. Kalau bahasa sekarang itu profesor, doktor, itu adalah orang-orang yang menelusuri atau namanya mengetahui secara mendetail. Kita tanyakan, di mana belinya ini? Ini kan pasti didagangkan ya, di warung. Di warung mana? Di si anu. Dilihat di sini ada produk merek dan berbagai macam. Kita telusuri ke tempatnya. Ternyata memang ada pabriknya membuat larutan cap kaki 3, terbuat dari air dicampur dengan berbagai obat, lalu kemudian diterangkan oleh ahlinya ini adalah untuk dikonsumsi air minum, tetapi ada kelebihan daripada zat, yaitu untuk menetralisir tubuh kita supaya dari rasa panas menjadi adem. Oh, berarti dimanfaatnya buat panas dalam. Oh, ternyata ketahuan. Lalu kemudian dites lagi, terus ditelusuri. Lalu kemudian bisa disimpulkan bahwa larutan cap kaki 3 ini kita mengetahui adalah sebuah minuman yang dikonsumsi, halal dikonsumsi, boleh dikonsumsi. Manfaat daripada wasilah dan sabab larutan cap kaki 3 ini adalah untuk mengobati panas dalam. Begitu, itu namanya idrakun jazimun. Kalau kita mengenal seperti biasa mah jumaliyah doang atau global saja, itu apa namanya, Dek? Larutan cap kaki 3. Tidak ditanya lagi, hanya sebuah pengenalan doang, mengenal doang, sebuah nama. Nah. Terus bihaisu laisa ma'ahu taraddudun. Ketika kita menemukan sesuatu, meneliti sesuatu dengan pasti, diidrok, ditelusuri, laisa ma'ahu taraddudun, akan melahirkan sebuah keyakinan dari penglihatan, pemikiran, lalu dilihat, didengar, lalu kemudian turun kepada hati, namanya ada perasaan. Disitulah akan timbul perasaan, yaitu yakin 100%. Laisa ma'ahu taraddudun, tidak ada secuil pun yaitu keraguan di dalam hati saya bahwa ini adalah benar larutan cap kaki 3, manfaatnya untuk mengobati panas dalam.
Muwafiqun lima fil waqi'i nasiun andalil. Kita bisa mengatakan ini lautan cap kaki tiga adalah sebuah obat untuk panas dalam karena kita sudah meneliti dan menelusuri kepada tempatnya produknya ini nasiun andalil, yaitu yang lahir daripada hidayah dalil-dalil atau argumen-argumen. Itu secara logika, secara akal. Mari kita pindahkan bahasa itu kepada bahasa tauhid, bahasa uluhiyah tentang ketuhanan. Nah, di mana asalnya? Wa idrokun jazimun. Kita semua sudah yakin ya. Tidak ada yang ragu bahwa Allah itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Begitu saja dulu. Mari kita telusuri. Wa idrokun jazimun, bahwa kalau ditanyakan Allah itu ada, sifat Allah yang pertama apa? Wujud. Wujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah paham semua. Mungkin saya malah kadar doang bahasa ya. Gitu. Allah itu al-wujud. Allah itu zat yang maha ada. Kita pikir adanya Allah berarti ini wujudnya hakiki, wujudnya hakikat. Sebab wujud itu ada wujud hakiki, ada wujud idhofi, ada wujud aridi, ada wujud apa lagi itu? Lupa saya. Jadi wujud hakiki itu adalah di mana adanya Allah, tidak ada yang mengadakan adanya Allah, namanya wujud hakiki. Yakin? Apa dalil? Kan harus ada muwafiqun lima fil waqi'un nasiun andalil. Apa kalau misalnya Allah itu dikatakan ada? Ayo, apa dalilnya? Argumennya harus nasiun andalil. Kita harus bertanggung jawab zahir batin, bahwa kita mengatakan dan meyakinkan 100% bahwa Allah itu ada, maka harus ada landasan-landasan atau argumentasi atau dalil-dalil yang mengatakan kita menanggungjawaban Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Rujukan akal kita mentok adanya Allah kembali kepada dalil nakli, argumentasi atau landasan kepada nakli, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim kita meyakinkan bahwa itu adalah kalamullah, bahasa Allah yang dicairkan oleh malaikat Jibril, dibahasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim adanya Allah itu ditanya, Muhammad, Allah itu memang ada? Ada, kata Nabi Muhammad. Apa dalilnya Muhammad? Sudah bertanya. Datanglah malaikat Jibril. Qul huwallahu ahad. Apa? Alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu qul ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwa adalah zat Allah, ahad itu maha esa. Ditanya lagi, Muhammad, saya tahu Allah itu satu, tapi harus ada buktinya dong. Allah itu ada apa? Wujudu hadzal alam. Itu aja jawabannya. Bukti nyata adanya Allah, yakin bahwa Allah itu ada. Wujudu hadzal alam, adanya ini alam. Alam itu adalah menjadikan bukti nyata bahwa Allah itu ada. Terus naik lagi, kurang jelas juga. Ini kurang tok misalnya. Wujudu hadzal alam, adanya ini alam. Berarti alam ini adanya Allah. Allah yang menciptakan alam. Alam itu kalimatnya umum, alamin. Kita manusia alam, lautan alam, gunung alam, langit alam, rumput alam, kambing, hewan juga semua
alam. Pokoknya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari pandangan di atas yaitu yang diciptakan langit sampai bawah bumi dan tengah-tengahnya itu semua alam itu adalah wujud nyata ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengklaim ciptaannya dengan bahasa walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Allahul ladzi khalaqas samawati, kata Allah. Allah berkata di dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi, Allah zat yaitu yang menciptakan khalaqas samawati 7 lapis langit wal ardolan 7 lapis bumi wa ma bainahuma dalam di antara bumi dan langit di sitati ayam dalam masa 6 hari. Jadi langit dan bumi Allah ciptakan dalam masa 6 hari. Di dalam kitab Injil pun sama begitu. Di dalam kitab Zabur, Taurat sama, yaitu asli jawabannya Allah itu zat yang maha ada, zat yang maha menciptakan. Bukti ciptaannya ini alam, dan semua kelaiman di dalam Al-Quranul Karim, kitab Injil, Zabur dan Taurat semua mengklaim bahwa Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain yang mengklaim bahwa ini langit ciptaannya dan lain-lainnya. Berarti kesimpulannya itu adalah sudah ma'rifat secara dalam. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita dituntut harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 poin. Dalam tiga poin. Ma'rifat bis sifat, ma'rifat bil af'al, ma'rifat apa lagi? Ma'rifat bis sifat, ma'rifat bil asma, ma'rifat bil af'al. 3 sifat, terus pekerjaan Allah. Sifat itu adalah sifatnya Allah, pekerjaan Allah dan nama Allah. Ini yang kita harus bawa sampai ke alam barzakh. Kalau 3 ini fondasi kita tidak ada di dalam otak kita, wallahu a'lam bishawab. Sebab ketika kita masuk ke alam barzakh, jasad kita dikubur, lalu kemudian dipadati dengan tanah, datanglah malaikat, yaitu malaikat Munkar wa Nakir akan menanyakan 3 hal ini tentang Allah. Dalam kalimat malaikat Munkar wa Nakir mengatakan man rabbuka, man siapa Tuhanmu. Ini bahasanya simpel tapi pertanyaannya nanti banyak. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Ditanya lagi nanti, tidak sampai di situ ternyata. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu siapa? Pertanyaannya banyak, terus. Bahkan ini di dalam satu riwayat Imam Ahmad dan Imam Ahmad mengatakan di dalam kitabnya, ini masa pertanyaan interogasi malaikat Munkar wa Nakir ini tentang Rob saja. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Ini yaitu 1 hari sampai masa 100 hari. Ya Allah ya Karim, 1 hari ditanya tidak selesai. Kata malaikat nanti ditanya lagi, datang lagi 3 hari, 1 sampai 3 hari. Ditanya lagi belum selesai lagi sampai 7 hari. Maka kata Imam Ahmad, hadis dari Rasulullah SAW, orang Islam iman yang sahih akidahnya, 100% keyakinannya, itu nanti ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir kurang lebih daripada 7
7 hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 1, 3, 7. Kenapa ada budaya ibadah ikhwan kita kalau ada yang meninggal biasanya suka mengadakan takziah atau tahlilan, yaitu 1 hari sampai 7 hari. Ternyata kalau dijelaskan itu isinya manfaat semua untuk ahli kubur. Kita yang hidup sedang demonstrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 hari kita bersama-sama mengadakan tahlil, tahmid, baca Quran, Al-Fatihah dan lainnya. Semua itu dipersembahkan untuk ahli kubur yang meninggal barusan sebab pakai wuh di alam kubur yang pertama. Pertanyaannya kan kita ini kebanyakan yang meninggal dunia secara keilmuan, secara pandangan ilmu agama semuanya lolos semua. Artinya semuanya ini kayak maling semua. Kenapa ada bahasa interogasi malaikat munkar wa nakir? Sebab semuanya meninggalkan dunia ini dalam keadaan 75% wahmun, sangkaan, bahkan ragu di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti malinglah kita nanti diinterogasi oleh malaikat ketika nisbah kepada orang yang seperti maling. Kenapa disebut maling? Sebab kita ini ada undang-undang yang sudah diatur oleh Al-Qur'anul Karim. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup kita. Dan kita bisa dilarang menjauhi, yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita maling, kadang-kadang kita korupsi, maling sholat, bisa korupsi sholat. Kadang kita ada belangnya, puasa juga begitu. Lalu kemudian sudah nisab tidak mau zakat, lalu kemudian sudah mampu melaksanakan haji tidak berangkat ke haji. Ini kan maling. Nanti di yaumil mahsyar, di yaumil barzah, di alam barzah, seperti itulah orang diinterogasi seperti maling. Mana coba lihat sholatmu, kata malaikat. Waduh, kamu ini maling, korupsi terhadap Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada malaikat munkar wa nakir ini geram. Jadi ketika maling kalau ditanya tidak ngaku tidak ngaku, maling mah digekuk. Itu malaikat munkar wa nakir punya bodem alat, yaitu alatnya luar biasa. Ketika dipukulkan kepada sang maling tadi, tidak ditanya, tidak sukses jawabannya, man rabbuka, Allahu rabbi. Terus kemudian ditanya wa man nabiyuka, wa ma imamuka. Ditanya tidak sukses terhadap jawabannya, maka yang berbicara bodem. Kepalanya dipukul sehingga ini sampai 7 lapis bumi. Ini jasadnya tembus. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ngerti, paham tidak paham, mendapatkan poinnya doang. Insya Allah ini akan menjadikan sahabat. Maksudnya begitu. Kembali kepada kajian ma'rifat. Jadi ma'rifat bisifat, ma'rifat bil asma, ma'rifat bil af'al. Kita harus mengenal tentang sifat Allah. Kita harus dituntut mengenal tentang nama-nama Allah. Kita dituntut harus ma'rifat atau mengetahui pekerjaan Allah. 3. Ini PR kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ma'rifat itu harus ada 5. Yang pertama ma'rifatullah, harus mengenal kepada Allah. Ma'rifatur Rasul, mengetahui Rasul Allah. Ma'rifatul Quran, ma'rifatul akwad, dan ma'rifatul insan. Jangan banyak-banyak, itu nanti kalau diaji semua ini 7 hari 7 malam belum selesai. Iya, insya Allah. Jadi malam ini awalan kita buka pengajiannya ma'rifat wa tasdiq. Secara global ma'rifat memang kita sudah iman,
sudah yakin percaya semua yang kita kerjakan, semua yang kita ucapkan yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan undang-undang aturan Allah, yaitu dinamakan kita taat kepada Allah di dalam undang-undangnya. Di antaranya kita mengerjakan kewajiban sehari semalam, melaksanakan fardu sholat. Terus nanti insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, pekan depan kita bertemu dengan puasa bulan suci Ramadan, termasuknya juga wajib yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu ada 3, mengenal Allah ada 3. Ma'rifat bisifat ada berapa? Insya Allah sudah ada yang tahu, bahkan sudah paham. Ma'rifat bisifat yang mayajibu, yaitu yang wajib di dalam hak Allah ada 20. Yang pertama wujud, hidayah, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kala, qadirat, muridat, aliman, samian, ayan samian, basirat, mutakaliman. 20 yang wajib mesti kita ketahui satu persatu secara tafsil, secara terperinci. Kalau kita masih mampu, mempunyai akal sehat, kuat untuk berpikir. Kalau tidak mampu, kita dituntut untuk iman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala secara global, bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, juga Allah menciptakan langit dan bumi dan seisi-isinya. Qul huwallahu ahad, Allah yang maha ahad, Allah yang maha esa. Cukup segitu kita ibadah. Tapi kalau seperti ini masih muda semua ini, masih pada muda, dituntut untuk kita mengetahui secara mendalam supaya naik derajat, supaya tingkatan kita, tingkatan keyakinan 100%. Sebab ini para ulama ahli tauhid dulu yaitu membicarakan tentang masalah keimanan. Kalau misalnya tidak tahu secara tafsil imannya, ada iman soheh, kan iman itu ada iman soheh, namanya iman yang sudah ma'rifat, yang sudah mengenali sifat Allah, asma Allah dan af'alnya Allah, lalu mengerjakan kita pekerjaan di dalam ibadah secara yakin hanya kepada Allah, itu namanya iman soheh, imannya sudah tidak diragukan lagi. Ada iman taklid. Apa itu iman taklid? Keyakinan kita itu hanya katanya mengikuti, taklid itu mengikuti. Saya tahu adanya Allah itu Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan saya, katanya Pak Yai. Pak Yai mengatakan Allah itu ada, berarti namanya percaya terhadap perkataan Pak Yai. Ini dimasalahkan. Ini dimasalahkan. Bagaimana itu imannya wahai para ulama jumhur ahli tauhid? Kalau kata Imam Sanusi dan Ibnu Arabi ahli kalam, ahli ilmu tauhid, itu dari murid Abi Hasan al-Ash'ari, mengatakan kalau imannya iman taklid ini masih 50-50. Masih 50-50 artinya setengah-setengah. Bisa setengah dia ke sorga, bisa mampir dulu ke neraka. Sebab iman taklid ini diragukan, imannya belum soheh, belum 100% iman katanya. Kalau memang benar katanya Pak Kiai itu Allah itu sifatnya misalnya tidak ada awalnya, lalu kemudian katanya doang, maka ini prosesnya 50-50, 50%. Jadi masih bisa mampir ke neraka, naudzubillah min
min dalik. Apalagi yang nomor ketiga tingkatan imannya iman wahmun, sangkaan doang. Saya mah kalau ditanya Tuhan secara real, logika saja tidak masuk akal. Coba tuh lihat yang lain, agama yang lain, Tuhannya kelihatan ada real, nyata. Lutak Lata, Uzza, Tafekong dan lain-lainnya, itu Tuhannya. Itu. Tapi Tuhan Allah mah tidak kelihatan. Ya, tidak percaya, kadang percaya juga sih. Itu namanya sangka, prasangka, praduga. Ini sudah dinyatakan oleh ilmu kalam, ilmu tauhid, oleh ahli-ahli tauhid bahwa iman seperti inilah adalah masih mukhalladun binar, masih dia kekal di neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Mudah-mudahan dengan kita mengenal sifat Allah, kita termasuk kepada ma'rifat 100% atau yakin 100%. Yang wajib di Allah 20, yang mustahil 20 juga. Yang jaiz cerdas ini nih. Makan apa ini? Mantap, benar. Jadi masih di dalam ingatannya ketika sifat Allah yang wajib di hak Allah itu 20, mustahilnya 20, yang jaiznya 1, yaitu 40. 1 20 tambah 20 40 tambah 1 41. Tapi belum secara itu secara global. Terus yang wajib dirusul 4. Sidik, amanah, tabligh, okonah. Yang mustahil dirusul juga 4. Yang jaiz dirusul 1 4 4 8 tambah 1 9. 9 ditambah 41 jumlahnya 50. Gampang itu secara global. 50 akidah ini wajib kita ketahui, baik yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Maka insya Allah kita ma'rifat secara sifat dulu, dituntut ma'rifat secara sifat, nanti naik lagi kepada ma'rifat bil asma, ma'rifat bil asma, mengenali nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna, dan itu ditetapkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama yang baik, yang bagus-bagus. Hafal asmaul husna. Jumlahnya ada berapa? 99. Hebat amat itu angka 9 ya. Ada makna rahasia hikmah daripada angka 99. 99 asma Allah. Minimal kita harus mengenal sifat Allah. Apa itu? Pertama Ar-Rahman, terus Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Terus ceng, hafal tuh. Ini ada jaminan loh. Barang siapa yang hafal terhadap Asmaul Husna yang 99, dari dia sampai ke ibu, bapaknya, kakaknya, terus keluarnya bapak kolotna, terus buyutnya sampai ke sana, ini akan mendapatkan jaminan pertolongan dari yang hafal Asmaul Husna. Maka sekarang pendidikan Asmaul Husna yang memang lagi digalang di PAUD, di madrasah suka dilakukan ya, suka dibahasakan, itu bermanfaatnya sangat luar biasa. Insya Allah ini ada manfaat yang sangat luar biasa. Terus ma'rifat bil af'al. Ma'rifat bil af'al itu kita harus mengenal terhadap fa'alul lima yurid. Pekerjaan-pekerjaan Allah ini sangat muskil, sangat sulit nanti memahaminya, af'al Allah. Sebab ini nanti keakidahnya sudah wahdatul wujud. Kalau ma'rifat bil af'al. Apa wahdatul wujud? Hanya satu, yaitu di dalam
kodok dan qadar, di dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, yaitu af'alnya Allah, fa'alul lima yurid. Semua gerakan kita, semua keinginan kita itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu memang Sunan Kalijaga. Kenapa? Sunan Kalijaga itu ada semacam budaya wayangnya. Ada wayang di zaman dulu, wayangnya wayang kulit. Itu sebenarnya semua pengambilannya dari tauhid, dari akidah, dari semua akidah. Kehidupan manusia itu sudah menampilkan wayang kulit itu di publik, ditampilkan oleh sang dalang. Itu semua afalnya Allah. Wayang kalau tidak digerakkan tidak akan gerak oleh sang dalang. Maka di dalam pekerjaan dalang itu atau afalnya Allah, disitulah Sunan Kalijaga memberikan contoh. Jadi semua ini kita seperti wayang, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada kesimpulan satu, ma'rifatullah dulu. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqoni. Insyaallah kita mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Insyaallah kita akan membahas kedalaman ma'rifatullah bisifat. Sifat Allah itu yang pertama adalah al-wujud. Wujudnya wujud hakiki, artinya adanya Allah, tidak adakan adanya Allah, tidak ada yang mengadakan adanya Allah, tidak ada Allah satu atau dua. Allah itu maha tunggal, Allah itu maha satu. Satu itu bukan bagian dari setengah, setengah itu bukan bagian dari satu. Allah itu ahad esa. Itu cukup segitu. Insyaallah kita hafalkan ya. Allah itu maha esa, al-wujud, wujudnya hakiki, definisinya wujud hakiki. Allah itu maha hak, maha ada, adanya Allah tidak ada satupun yang mengadakan adanya Allah. Laukana hadisan, kalau Allah itu ada yang mengadakan adanya Allah, lakana hadisan, pasti Allah itu barang baru, ciptaan baru. Setiap ciptaan barang baru pasti ada yang menciptanya. Setiap yang mencipta itu harus mempunyai sifat namanya uluhiyat ketuhanan. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang sifat mengadakan adanya kita, dan Allah adanya itu tidak ada yang mengadakan adanya Allah. Yakin tanamkan di dalam hati kita, yaitu Allah itu al-wujud. Zikir kita dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu maha ada. Gambarkan di dalam pemikiran kita, lalu kemudian zikirkan di dalam hati kita. Allah al-wujud, Allah al-wujud. Wujudnya wujud hakiki. Kalau wujud idhafi, yaitu wujudnya alam, wujudnya bangsa hawadis, bangsa ciptaan kita. Ada kita ini sebagai makhluk, namanya wujud. Kita ini berwujud, berdiri. Adanya kita, yaitu ada yang mengadakan adanya kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adanya dari pelantara sababiah, adanya ibu bapak kita. Ibu kita ada bapak kita, bapak terus sampai ke sana. Itu adalah wujudnya wujud idopi. Maka beda. Allah laisa kamislihi syai'un. Allah itu beda dengan ciptaannya. Itu dalilnya laisa kamislihi syai'un. Kalau ditanyakan beda Allah sama ciptaannya, pokoknya tidak ada satu pun, satu sifat pun, satu pekerjaan Allah pun, satu asma pun yang sama dengan makhluknya. Allah itu maha tunggal, maha beda dari semua ciptaannya. Masukkan ke hati kita, ikhlaskan. Yaitu namanya at-tasdiq. Kita membenarkan dan menerima. Kalau sudah ma'rifat satu sifat saja misalnya, terima kita, namanya ma'rifat wa tasdik. Apa tasdiknya? Tasdik itu adalah membenarkan
sekaligus menerima undang-undang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan bersama-sama. Mana aturannya? Di antaranya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Menghamba yaitu tidak ada satupun yaitu ilah-ilah yang lain tentang dunia, tentang terkait dengan berbagai macam wasilah dan sebab. Itu jadikanlah di dalam keyakinan kita, itu semua hanyalah asbab dan wasilah, sebab dan wasilah pelantara. Tetapi semuanya itu kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaharti cek orang itu mah ieu mah insyaallah atau ayat hidayah dari Allah. Insyaallah Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita melalui cahayanya Allah, melalui hidayahnya Allah, melalui pertolongannya Allah. Nanti kalau di sini belum bisa, insyaallah dimanapun kita diberikan hidayah Allah al-wujud, wujud hakiki, dalilnya adanya Allah wallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ditanyakan Allah itu ada, qul huwallahu ahad Allahus samad, suratnya surat Al-Ikhlas. Namanya atas kita membenarkan dan menerima Allah itu Tuhan kita, dan kita wajib menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa liya'budun. Apapun makanannya, apapun minumannya, apapun sukunya, berbagai ras dan lain, tetap kita satu keyakinan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah makrifat, mengetahui tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang malaikat Allah, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, insya Allah kita pulang kepada Allah dalam keadaan selamat. Sebab perjalanan kepada Allah tanpa yang 5 ini diragukan. Makanya kita di dalam tahlilan, di dalam ada suka baca zikir, baca tasbih dan lain-lainnya. Itu maksudnya, manfaatnya supaya ketika kita datang ajal sudah ada kelatahan di bibir kita dan hati kita, selalu mengucapkan kalimat Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah ikhlasun mukhlisha. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut dengan ikhlas, maka ini sudah ada jaminannya, itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, nanti saya minta kepada para jamaah, kalau saya dipinta lagi nih, kalau saya dipinta lagi, ini kan kajian tauhid, ada nanti ganti-ganti fikih dan lain-lainnya. Tasawuf kan kita harus ngaji 3 yang wajib, tauhid, fikih dan tasawuf, harus semua kita haji, dari mulai ma'rifat, terus fikih pelaksanaan undang-undang, aturan undang-undang, tasawuf adalah pengamalan buah hasil daripada yang 2 tadi. Insya Allah saya minta papan tulis, papan borla, spidol nanti ditulis. Insya Allah nanti saya tulis apa itu ma'rifatullah, berapa jumlahnya, nanti ada dalil-dalil argumentasi yang harus ditulis, yang harus dihafalkan juga kan ya, harus dihafal, kita ditanamkan oleh itu. Kalau seperti ini, kalau tidak ada video atau yang merekam mungkin lupa lagi, tapi kalau ditulis kan bisa dipoto, simpan. Kalau ini saya ingat-ingat, ini itu. Jadi al-ilmu wahsyud, ilmu itu sangat gesit, sangat luar biasa. Di sini kita paham Allah itu wujud, idam, bapa, mohola, falil, rizki dan lainnya. Nanti sifat yang 20 itu terbagi. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali dalam satu, yaitu keistiqomahan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata para ulama, diantaranya salah satunya Imam Ghazali mengatakan la yasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud, tidak termasuk sahih, termasuk sah ibadahnya
tanpa terkecuali harus mengenali siapa yang diibadahannya. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, boleh saja kita mengakui hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mau jadi hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengenali siapa yang dihamba, siapa sayyid kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada abid, ada ma'bud, ada ibadah. Abid, ma'bud, ibadah. Abid kita yang menghamba, ma'bud dan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah pelaksanaan yang kita laksanakan. Biasanya seperti ini, pengajian termasuknya fardu ain mesti harus kita laksanakan setiap pertemuan. Sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu adalah ubudiyah namanya. Kalau bahasa ibadah memang umum, tapi ada tingkatan-tingkatan. Kalau sudah marifat, itu orang sudah ubudiyah, ibadahnya sudah mantap. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, kita wasilah sebab pengajian ini, sekalipun kita tidak 100% memahami apa yang saya sampaikan, ini harapan saya mudah-mudahan ada saksi saja ya. Ada saksi buat kita nanti di yaumil hisab, ada saksi kita di yaumil barzah, ada saksi jawaban-jawaban kita ketika ditanya oleh malaikat-malaikat Allah. Ditanya oleh Allah, pernahkah ngaji kalam, pernahkah ngaji tauhid, pernahkah ngaji uluhiyat? Insya Allah ini salah satunya jawaban kita. Amalilah kita dengan ikhlas, duduk karena Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, yaitu menjadikan saksi kita jadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wujud amal nanti yang hebat. Kita memang otaknya seperti ini terbatas, tapi wujud amal yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pengajian ini yang jawab. Ini yang jawab nanti minuman, makanan dan berbagai macam saksi-saksi dan lainnya, itu akan menjadikan dorongan dan topangan bagi kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, 1 jam sudah kita pengajian. Insya Allah otak kalau sudah 1 jam memang normal, lewat daripada 1 jam awal ajak-ajakan itu sudah memang di lab bahwa otak itu normalnya untuk berpikir hanya 1 jam saja. Memang itu sumbernya dari Rasulullah SAW. Masih normal otak, mata, pendengaran dan penglihatan itu masa dalam yaitu 60 detik. Ada 1 jam lewat dari sana, ada yang kelebihan. Kalau masih memang cerdas, ini memang orang sangat luar biasa. Kalau sudah mulai orang-orang itu memang tabiatnya seperti itu. Jadi para jamaah Allah, saya ditutup dengan doa saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina syabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa sultani. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna bi jamil hajati wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bihi nabi Allahu ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayati min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li ashabi bil jabati ain wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimati lahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, alimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma arzuqna ilman natqaw bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nabiyyin wa hiqqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minal mati fahmi wa tahlana abwabur rahmatika wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wat taqwal fatih. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana
wa balighna ramadhana wa hasin maqasidana waghfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sholli wa sallim ala jamil anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita dipanjangkan umur, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan sehingga kita diberikan kekuatan untuk pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Maka kiranya ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, yaitu di mana sekarang bulan Sya'ban, kita harus memperhatikan kesehatan, yaitu fisik kita baik secara zahir maupun secara batin. Yaitu kalau ada yang sakit, dari mulai sekarang obati sakitnya. Ada berbagai macam penyakit dalam, misalnya penyakit emah, penyakit asma, penyakit batu lainnya. Kita yuk bersama-sama supaya datang bulan suci Ramadan tubuh kita dalam keadaan sehat sehingga kita kuat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ini juga bulan roh itu diistirahatkannya sejumlah ruh sejumlah ahli kubur, yaitu daripada diangkat dari siksanya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan dan memuliakan para ahli kubur, yaitu diberikan semuanya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini bukan akhir daripada pertemuan pengajian kita, awal daripada pertemuan ngaji tauhid kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengqudrat irodatan kepada kita pertemuan selanjutnya di bulan setelah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.